Untuk masa yang kedua akan dibacakan atau dibawakan oleh guru kita Ustaz Faraja untuk teman silakan. Sunnah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap yang terhormat guru kita di hadapan kita, yang pertama Al-Mukarram Ustaz Muhammad Safrijal, Al-Mukarram Ustaz Fahrul Razi, serta Al-Mukarram Ustaz Habib Khalil Al-Hafsi, yang mudah-mudahan mereka semua guru kita di depan kita, di hadapan kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan juga kita berkumpul mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 92, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, tidaklah sesekali kamu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu memberikan harta, rizki yang kamu berikan itu adalah rizki yang kamu cintai. Maksudnya adalah bahwasanya kalau kita ingin memberikan harta, kita mempunyai rizki, kita mempunyai makanan, akhirnya yang kita beri itu sebanding apa yang kita kenakan. Baju yang kita berikan harus baju yang paling baik. Sedekah yang paling bagus yang kita berikan adalah sedekah yang paling baik. Di mana peristiwa ini dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ayat ini turun. Quran surat Al-Imran ayat 92, yang mana ada sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Talhah, itu dia memberikan sebidang tanah, sebidang anggur, sebidang kebun, semua diberikan karena ayat ini turun. Dia ingin mendekatkan diri ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah perintah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita semua apabila kita memberikan rezeki yang kita punya kepada orang lain." Sahabat Talha, dia memberikan semuanya dalam rangka kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat yang lain mengikutinya di belakangnya, yaitu memberikan seekor kuda, seekor unta, dan harta-harta yang ia cintai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak akan orang itu dikatakan beriman sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Dengan kata lain, kalau dia punya rezeki, pasti saudaranya itu dapat. Khairukum li akhihi. Sebaik-baik pemberian adalah pemberian yang engkau berikan adalah orang yang terdekat, keluarga yang terdekat. Terkadang kita memahami suatu hadis ini agak keliru. Ini untuk ahli atau keluarga atau untuk orang lain. Ternyata ahli itu adalah
keluarga kita yang terdekat, saudara kita yang terdekat. Siapa saudara kita yang terdekat? Adalah tetangga kita. Kalau ibu punya harta banyak, pasti sanak saudara kebagian, bukan? Pasti kebagian. Saking banyaknya harta, pasti diberikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, lam yaj'al asyukur wal iman fi qalbi abdin abada. Orang yang mempunyai jiwa kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman itu tidak akan nyatu, tidak akan nempel kepada hati-hati orang yang jiwanya merasa susah, pelit ketika dia punya harta tidak mau keluarkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dalam hadis Arba'in nomor 41, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa'u taba'an. La yu'minu ahadukum hatta, tidak beriman seorang di antara kamu sampai hawa nafsunya itu tunduk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Innama bu'istu liutamin ma'ilman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa ilmu kepada manusia. Yang kedua, innama bu'istu liutamin makarimal akhlak. Yang kedua, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, pertama diutus Nabi yaitu untuk mengajarkan kepada manusia. Yang kedua yaitu akhlakul karimah. Man khairu man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Barang siapa sebaik-baik kalian yaitu yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak membaca Al-Quran yujawidil Qur'ana wa huwa asim. Orang yang membaca Al-Quran tidak mentajwidkannya atau hukum-hukumnya dia tidak kenal, maka pelakunya adalah dosa. Orang yang membaca Al-Quran kemudian tidak mentajwidkannya, sama dengan dia berdosa. Nah, kita semua dalam majelis taklim ini tidak ada dosa, karena tujuan kita untuk belajar. Yang tadinya tidak mengerti menjadi ngerti, yang tadinya tidak paham menjadi paham. Pertama ilmu, kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus akhlak. Akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tuntunan kita, sebagai suri tauladan. Baik khiyarukum man ahsanakum bil akhlak, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu menjadi barometer. Ilmunya tinggi, at-ta'lim al-adabi qabla an tata'allam al-ilma. Belajar akhlak dulu baru kamu belajar ilmu. Berapa tahun lamanya? 30 tahun kita belajar akhlak, kemudian 20 tahun kita belajar ilmu. Orang yang belajar ilmu tanpa akhlak itu sia-sia. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mumpung kita dikasih sehat, dikasih kesempatan, mari kita belajar dan terus belajar. Ilmu yang kita dapat kemudian kita amalkan sebagai pedoman akhlak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk majelis selanjutnya